Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marianita Manalu dengan NIM 14016240082. Di sini dengan mata kuliah Literasi dan ICT PPKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik tentang Google Gemini untuk tugas akademik. Google Gemini ini itu adalah keluarga model kecerdasan buatan AI generatif mutakhir yang dikembangkan oleh Google DeepMind. Yang membedakan Gemini ini adalah sifatnya itu multimodal secara natif, yang berarti ia itu mampu memproses, memahami, dan juga menggabungkan berbagai jenis data. Misalnya itu teks, gambar, audio, video, dan juga kode dalam satu model, bukan melalui integrasi yang terpisah. Yang dimana model ini juga tuh dirancang dengan kemampuan penalaran dan pemecah masalah yang superior atau deep thinking. Yang dimana Google Gemini ini menjadikannya alat yang sangat berharga dalam lingkungan akademik. Gemini ini juga hadir dalam berbagai versi, misalnya Pro untuk tugas yang lebih kompleks dan penalaran yang mendalam, dan Flash untuk kecepatan dan efisiensi, yang dimana untuk melayani berbagai kebutuhan komputasi dan juga tugas. Manfaat dan kegunaan Google Gemini ini bisa dalam pembelajaran, yang dimana menjelaskan konsep yang lebih kompleks dan analogi yang mudah dipahami, membuat panduan belajar, kuis latihan, dan flashcard yang dipersonalisasi dari catatan kuliah Anda. Kemudian dalam penulisan, dia bisa membuat outline, menyusun draft awal esai ataupun proposal, mengkoreksi tata bahasa dan juga gaya penulisan, serta membuat format tulisan, misalnya dari catatan menjadi presentasi slide. Kemudian dalam penelitian mungkin meringkas dokumen akademik yang panjang, PDF, jurnal ataupun kode base, atau menganalisis data visual, grafik ataupun diagram, dan mengidentifikasi referensi serta sumber secara tepat atau deep research. Berikut tutorial cara penggunaannya. Pertama-tama, kita buka Google terlebih dahulu, kemudian kita ketik Google Gemini. Kemudian kita klik enter atau search. Kemudian di bagian kedua atau baris kedua itu ada tulisan Google Gemini. Kemudian kita klik. Setelah itu, maka tampilan awal Google Gemini maka akan seperti ini. Pada kolom di bawah itu ada tulisan Ask Gemini. Kita klik atau tekan kolom tersebut. Kemudian kita ketik promptnya seperti yang ada di video ini.
Kemudian kita klik tanda segitiga atau tanda panah setelah kita mengetiknya pada kolom, di dalam kolom tersebut di pojok kanan bawah. Kita tunggu proses hasil jawaban AI-nya. Baik, ini adalah hasil dari AI yang sudah menjawab pertanyaan kita. Ini ada catatannya atau deskripsi singkatnya. Contoh jurnalnya itu ada di dalam kolom tersebut. Kemudian kita klik link akses yang ada yang sudah diberikan oleh Google Gemini. Kita tunggu sebentar proses loadingnya. Oke, kita download lagi. Kemudian kita buka history download yang ada di akun Google kita. Kemudian kita klik artikel atau jurnal yang sudah terdownload. Maka ini adalah hasil jurnal dengan satu topik yang telah kita cari. Maka tampilan jurnalnya adalah seperti ini. Ini adalah publikasi beberapa tahun terakhir yang terbaru. Maka ini adalah tampilannya. Studi kasusnya itu yang dimana saya menggabungkan dan juga meringkas sumber. Saya upload di kolom pencarian Google Gemini. Saya upload sekitar 5 jurnal. Kemudian saya upload satu-satu, yang dimana itu menjadi tergabung dalam satu kolom. Kemudian saya ketik prompt-nya seperti ini. Berikan secara ringkas materi yang ada di dalam jurnal ini, dan juga berikan dengan bahasa yang jelas, tepat, mudah dipahami, nyambung, dan juga tidak keluar dari konteksnya. Kemudian Google Gemini ini juga akan memproses teks yang kita ketik tadi, di mana dia akan menyusun ringkasan yang dari file yang kita upload tersebut. Adapun tips and triknya itu untuk menghasilkan hasil yang akurat dan juga relevan untuk tugas akademik, kita itu harus menguasai seni untuk memberikan prompt-nya yang baik dan juga menggunakan fitur-fitur Gemini ini secara strategis. Adapun yaitu minta pemikiran yang bertahap. Misalnya untuk masalah yang kompleks, minta Gemini untuk menunjukkan langkah logikanya, yang dimana ini membantu kita juga untuk memverifikasi alur pemikiran dan juga belajar. Contohnya, selesaikan masalah ini langkah demi langkah, kemudian berikan penjelasan singkat untuk setiap transisi logis, ataupun sebelum memberikan kode akhir, jelaskan dulu algoritmanya yang akan kamu gunakan. Selanjutnya, dengan literasi dan juga koreksi diri, yang dimana jarang hasil pertama itu sempurna, yang dimana kita memperbaiki prompt-nya kemudian berdasarkan hasil yang Anda atau yang kita terima. Contohnya, jika hasil pertama terlalu umum, balas. Kita harus balas, misalnya dengan kata-kata, itu terlalu umum. Fokuskan penjelasannya pada dampak ekonomi jangka panjang. Tetapi ini peringatan, di mana kita tuh harus selalu gunakan Google Gemini ini hanya sebagai alat bantu saja, bukan sebagai sumber dari jawaban dari akhir. Yang dimana kita tuh harus memverifikasi semua fakta dan juga citasinya dari sumber yang asli untuk menjaga integritas akademik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.